Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Pada hari ini kita akan masuk pada tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat mengetahui aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. 3. Siswa dapat menyebutkan dan menyajikan kata kunci paparan iklan media elektronik yang diamati. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Nah, pada pembelajaran yang lalu, di situ orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan, akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti agama, suku bangsa, usia, pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Nah, semua orang dapat saling bekerja sama, sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Selanjutnya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Anak-anakku, ayo amati gambar di bawah ini. Ada apa yang kamu lihat dari beberapa gambar tersebut? Nah, apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Nah, Indonesia memiliki ragam suku dan kebudayaan. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak suku, budaya maupun bahasa. Geografis Indonesia yang luas membuat negara ini kaya kesenian daerah, bahasa daerah hingga berbagai alat musik. Sebagai bangsa yang majemuk, kita seharusnya bangga dan selalu menjaga keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita mutlak melestarikan budaya Indonesia agar tidak punah. Nah, sekarang bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu sekalipun Indonesia terdapat begitu banyak suku bangsa, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Walaupun beragam, justru ini menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, di sini contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah dilakukan di lingkungan sekolah, di antaranya belajar kelompok tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, dan bahasa teman. Anak-anakku, coba amati gambar berikut ini. Kegiatan apa saja yang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, coba kita lihat gambar pertama. Di situ belajar tari daerah menggunakan kipas. Gambar kedua, sedang belajar alat musik tradisional. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, sekarang
Simaklah percakapan antara Rio dan Dini di bawah ini. Rio, kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Din? Nah, Dini, menurutku acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Nah, dengan begini kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Rio, betul sekali, Din. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar. Dini, semuanya berkaitan iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Nah, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk berhati-hati dalam penyampaiannya. Nah, sekarang apa menurut kalian itu iklan? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut ini. 1. Iklan Yakult. Nah, kalimat iklan, lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Kata kuncinya adalah cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Kedua, ada iklan eksis. Kalimat iklan, Rabu rawit, Rabu wajib irit. Kata kuncinya adalah irit itu eksis. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Siswa dapat mengetahui keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat mengetahui aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. 3. Siswa dapat menyebutkan dan menyajikan kata kunci paparan iklan media elektronik yang diamati. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup pembelajaran ini, baiklah kita bersama-sama berdoa sesudah belajar. Dimulai, selesai. Nah, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.